Selamat pagi jemaat Tuhan terkasih, marilah kita meluangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih, orang yang mendendam pasti memiliki hati yang tidak bersih. Pikirannya akan dipenuhi dengan rencana-rencana jahat. Keinginan membalas sakit hati seringkali membuat orang tidak bisa berpikir jernih. Semakin mendendam, semakin dibawa kepada tindakan jahat lainnya. Ini seperti mata rantai yang saling terhubung dan tidak akan pernah terputus. Sebagai orang percaya, sedini mungkin kita perlu menyadari akan berbagai kerugian yang dapat kita alami bila kita masih saja menyimpan bibit kepahitan, kebencian maupun dendam. Bila kita berada dalam kebencian dan kepahitan, bukan orang lain yang dirugikan, namun diri sendiri dan kehidupan kitalah yang dirugikan. Jadi marilah segera melenyapkan segala kebencian, kepahitan maupun dendam yang ada di dalam diri kita supaya kita tidak mengalami kerugian, namun memperoleh keuntungan di dalam kasih karunia Allah. Satu-satunya perilaku yang dapat mengendalikan rasa dendam adalah dengan mengasihi. Bahkan melalui Musa Tuhan telah menyatakan bahwa kita harus mengasihi sesama. Kata sesama mengacu pada setiap orang yang berhubungan dengan kita, bukan sekedar orang yang tinggal di dekat rumah kita. Yesus juga mengutip ayat tersebut di dalam Matius 22:39 dan oleh Paulus di dalam Roma 13 ayat 9 dan juga Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 8. Memiliki dendam terhadap orang lain sama artinya belum mengampuni kesalahan orang lain. Alkitab menegaskan bahwa jika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapa di surga tidak mengampuni kesalahan kita. Bacalah dalam Injil Matius 6 ayat 14 sampai ayat 15. Artinya dendam hanya akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, termasuk menghalangi doa-doa kita. Daud berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak akan mendengar. Mazmur 66 ayat 18. Dendam tidak pernah membawa kepada kebaikan, sebaliknya hanya akan membuat hidup menderita. Rasul Paulus menasihati, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Kita harus berani mendoakan setiap orang yang menyakiti, yang berbuat jahat, sehingga sikap tenang saat menghadapi situasi apapun, bahkan ketika merasa terancam, adalah sesuatu yang penting. Maka jadilah dewasa dalam menimbang setiap hal yang kita lihat, dengar, atau kita rasakan. Ingatlah akan sabda firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 19. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Engkau mengingatkan kami pada saat ini supaya kami jangan mendendam dan menyimpan rasa sakit hati kami dan keinginan untuk membalaskan setiap kejahatan. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah teladan kami saat Engkau rela mengampuni kami. Dan olehnya Engkau mengingatkan kami, sebagaimana Engkau mengampuni kami, kami juga harus mengampuni sesama kami. Dan apabila kami tidak dapat mengampuni mereka, maka doa-doa kami akan terhalang. Engkau tidak akan memberikan kepada kami apa yang kami mohonkan. Bahkan ukuran yang kami perbuat, itulah yang akan Engkau ukurkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan kami, ajarlah kami untuk dapat mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Sebab Engkaulah yang membalas. Sebab Engkaulah pemilik hak untuk membalas setiap orang.
Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.